Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa. Didengar para malaikat, disaksikan yang maha kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana. Wajah yang berseri setelah letih menghambakan diri sebagai balasan dari Allah, penguasa langit dan bumi. Harapan yang tiada putus, harapan yang tiada henti kepada Allah ilahi Rabbi. Jadikan keceriaan ini kami nikmati ketika nanti bertemu denganmu kelak. Surgamu adalah harapan, ampunanmu yang selalu kami idamkan. Jauhkan kami dari neraka jahanam, penghancur segala kenikmatan dan harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha mulia Allah Tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dengan Idul Fitr. Ramadan telah pergi. Ramadan telah pergi dengan segala amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita akan sangat merindukan sof-sof salat tarawih. Kita akan sangat merindukan melihat kaum muslimin duduk membaca Al-Quran pagi, siang, sore dan malam hari. Kita juga selalu akan merindukan wajah-wajah yang ceria ketika berbuka bersama dan saling berbagi, serta duduk di majelis-majelis ilmu, membahas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. 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 Maha suci Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tiada henti, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati keceriaan karena ketaatan kepada Allah, keceriaan
bukan hanya kembali makan dan minum. Keceriaan bukan pakaian baru dan kendaraan baru, akan tetapi keceriaan setelah Allah memberikan taufik dan hidayah untuk menghambakan diri sebulan penuh kepadanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah yang kita menghambakan diri kita kepadanya, Allah yang kita ruku dan sujud kepadanya, merahmati kita dengan rahmat yang tiada tara, menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kepada kita manfaat baik di dunia dan akhirat, menerangkan kepada kita dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kita mara bahaya dan mudarat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, itu pasti. Satu persatu di antara kita akan menemui ajal yang Allah telah tentukan untuknya. Dan di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi dan temui. Di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi, yang semuanya itu membutuhkan amal soleh kita di permukaan bumi ini sebagai bekal menghadap Allah tabaraka ta'ala, sebagai bekal dalam kehidupan yang tiada henti dan tiada batas pada kehidupan yang abadi di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran akan cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat, yang telah meninggalkan dunia ini dan telah bertemu dengan hari yang hakiki. Semua ini Allah ceritakan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita agar membuat kita melakukan persiapan dan bekal yang akhirnya akan memberikan kepada kebaikan kita di negeri itu. Ma'asyiral muslimin, apabila kita membaca kitab Al-Quranul Karim, maka niscaya kita akan lebih banyak menemukan Allah membicarakan akhirat daripada dunia. Kita akan lebih menemukan Allah memperhatikan dan membicarakan kepada kita tentang akhirat dibanding kehidupan dunia. Karena memang di sanalah kita hidup sebenarnya. Dunia adalah persinggahan. Sejenak khatib akan membacakan beberapa ayat yang di dalamnya Allah menerangkan kepada kita apa yang diinginkan oleh para penduduk mahsyar, apa yang diinginkan oleh para penduduk akhirat ketika bertemu dengan Allah dan para malaikat, ketika bertemu dengan surga dan neraka, ketika bertemu dengan hari hisab dan bertemu dengan hari di mana berhadapan dengan mara bahaya yang berkepanjangan. Pertama, apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih min su'il adabi yaumil qiyamah. Seandainya orang-orang yang berlaku zalim, berbuat maksiat, menzalimi dirinya dengan maksiat yang dilarang Allah tabaraka wa taala, seandainya nanti mereka di akhirat memiliki kekayaan sepenuh bumi, bahkan kekayaan 2 kali lipat daripada sepenuh bumi, apa yang mereka lakukan? Laftadau bih min su'il adabi yaumil qiyamah. Niscaya mereka mau memberikan seluruh kekayaannya itu. Niscaya mereka mau menginfakkan seluruh kekayaan itu sepenuh bumi dan 2 kali lipat lebih banyak dari itu untuk menghindarkan diri mereka dari azab pada hari kiamat. Az-Zumar 47. Ma'asyiral muslimin, ini cita-cita penduduk mahsyar. Ini keinginan para penduduk mahsyar. Di sana ada saya, ada kita, ada seluruh manusia yang Allah ciptakan, mulai dari Nabi Adam sampai dengan orang yang telah meninggal terakhir kali, bercita-cita hanya untuk mendermakan seluruh kekayaan dan hartanya untuk mendapatkan penjagaan dan pengamanan Allah dari azab pada hari kiamat. Apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita, lakukan sekarang.
Lakukan sekarang ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita untuk berinfak. Lakukan sekarang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berderma. Kekayaan yang Allah berikan, harta yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk membentengi diri kita dari nerakanya Allah. Hanya sekarang jemaah, hanya di sini, hanya di bumi ini kita bisa lakukan. Di sana, walaupun kita memiliki kekayaan sepenuh bumi, kita tidak akan bisa melakukan itu. Maka gunakanlah kekayaan Anda, ma'asyiral muslimin, untuk membuat tameng dan benteng dari neraka Allah. Jangan kita terlalu hanyut oleh apa yang kita miliki dengan cita-cita yang terlalu panjang di dunia ini. Karena dunia ini akan segera berakhir. Dunia ini akan segera kita tinggalkan. Berapapun kekayaan yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan untuk bisa membuat benteng kita dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas, walau iftada bih, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Ali Imran ayat 91. Maka janganlah gemerlap dunia membuat kita justru membawa kita kepada murka ilahi Rabbi di permukaan bumi ini. Karena emas sepenuh bumi di akhirat tidak ada arti, di akhirat tidak ada guna. Allah tidak akan menerima dari kita, dari Anda dan dari saya, seandainya na'udzubillah kita adalah penduduk neraka. Allah tidak akan menerima dari kita walau kita infakkan kekayaan berupa emas penuh bumi. Maka jangan tergiur oleh dunia dan harta. Jangan tergiur oleh kekayaan yang telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan itu agar kita gunakan untuk membentengi diri kita dari nerakanya Allah. Berikutnya dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita cita-cita penduduk mahsyar berikutnya. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhahum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikan Allah dalam neraka jahanam, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Andai kami di dunia dulu mau taat kepada Allah, andai kami dulu di dunia mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cita-cita penduduk akhirat, cita-cita orang yang ada di neraka. Andai dia dulu kembali di dunia, andai Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, dia akan mau menjadi hamba yang setia kepada Allah. Dia akan mau menjadi hamba yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Dia ingin menjadi orang yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak akan ada arti, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hanya berarti apabila kita lakukan di permukaan bumi ini, hanya berarti manakala kita lakukan di dunia ini. Sementara di akhirat, setelah neraka dan surga di depan mata, semua orang mau taat, semua orang ingin taat, akan tetapi keinginan itu sudah tidak ada kesempatan jamaah. Maka gunakanlah hidup Anda wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Gunakan hidup ini untuk ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menyesal dan ingin taat. Akan tetapi kesempatan untuk taat itu sudah tiada arti. Kesempatan untuk taat itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk taat itu sudah berhenti. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita melakukan ketaatan di permukaan bumi ini. Kalau kita tidak isi ketaatan di permukaan bumi kepada Allah, maka keinginan untuk taat di sana
tidak akan membawa apa-apa kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Allah juga mengatakan dalam Quran surat As-Sajadah, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na ta'mal salihan inna muqinun." Andai engkau melihat pelaku-pelaku maksiat, andai engkau melihat pelaku-pelaku maksiat di akhirat, mereka menundukkan wajah mereka, mereka menundukkan kepala mereka, tertunduk di sisi Rabb mereka, dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami telah melihat, wahai Rabb kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia wahai Rabb, kami pasti akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang benar-benar yakin dan percaya. Maka jadilah orang soleh sebelum keinginan di akhirat untuk menjadi orang soleh, akan tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi orang soleh. Ini yang diidam-idamkan penduduk mahsyar jamaah. Andai mereka bisa kembali ke dunia ini, mereka akan mengisi seluruh waktu mereka dengan amal soleh, akan mengisi seluruh hidupnya dengan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami ke bumi, keluarkanlah kami ke bumi, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan melakukan amal soleh, amalan yang selama ini tidak kami lakukan di permukaan bumi. Ini adalah cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat. Dia ingin mengisi seluruh hidupnya dengan kesolihan. Maka ketika kesempatan untuk menjadi orang soleh itu masih ada, kesempatan untuk menjadi orang soleh masih belum tertutup, jadilah orang soleh. Jadilah orang-orang yang didambakan dan dicita-citakan oleh penduduk mahsyar, sebelum kemudian kita yang mencita-citakan dan kemudian itu hanyalah isapan jempol belaka yang tidak pernah ada kenyataan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan semua ini kepada kita agar kemudian kita jadikan ibrah dan pelajaran, dan kita jadikan panduan agar kita mengisi umur kita di dunia sebelum akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Kemudian berikutnya Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Pada hari itu pelaku dosa dan maksiat, pada hari itu pelaku dosa dan maksiat ingin menebus dirinya dari azab pada hari kiamat, ingin menebus dirinya dengan semua anak-anaknya, dengan istrinya dan saudaranya, dengan keluarga besarnya yang selama ini melindunginya dan membentenginya dari semua manusia. Summa yunji, kemudian dengan menebus dirinya dan seluruh anak-anaknya, istri dan sanak saudaranya, dia diselamatkan Allah dari nerakanya. Lalu apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak adil. Anak yang diazab di neraka, orang tua yang diselamatkan. Saudara yang diazab di neraka, saudara yang lain diselamatkan. Istri yang diazab di neraka, kemudian suaminya diselamatkan. Itu semua tidak mungkin jamaah. Allah tidak akan membagi dosa yang diperbuat oleh seorang insan kepada orang lain. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Karena semua manusia akan bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing, dan semua manusia akan bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada orang yang berbuat maksiat menanggung maksiat yang dilakukan orang lain. Tidak ada orang yang berbuat dosa menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Maka Allah katakan kalla, Allah katakan tidak. Innaha ladha, yang ada adalah kobaran api yang menyala-nyala untukmu. Nazza'atan lisyawa, yang memisahkan antara daging dan tulang, memisahkan antara daging dan tulang. Api yang panas membuat seluruh daging yang di tubuh kita meleleh sehingga terpisahlah seluruh daging dan tulang.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Jangan jadikan anak-anak kita sebagai sumber maksiat kepada Allah. Saudara kita, istri kita, jangan jadikan mereka sarana yang karena mereka kita bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, karena kasih sayang kita nanti di dunia akan berubah jemaah. Di akhirat nanti kasih sayang kita kepada istri, kepada anak akan berubah. Kita justru mau menumbalkan mereka, kita justru mau mengorbankan mereka di neraka untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, jadikan mereka sarana untuk taat pada Allah yang kuasa, bukan justru sarana untuk berbuat maksiat padanya. Lihatlah beberapa ayat di atas, betapa banyaknya manusia yang berbuat maksiat karena anak, betapa banyaknya manusia yang berbuat maksiat karena harta dan kekayaan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan harta dan anak kepada kita agar dengan mereka kita berbuat maksiat dan ingkar kepadanya. Demi Allah, Allah memberikan kepada kita agar kita jadikan sarana tangga menuju ampunan dan surganya. Oleh karena itu, berhati-hatilah hidup di permukaan bumi, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, semua yang Allah sampaikan ini pasti akan terjadi di akhirat. Hanya saja, akankah kita adalah orangnya atau bukan? Wallahu alam bissawab, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita berlindung kepada Allah agar apa yang dicita-citakan dalam ayat ini oleh para penduduk mahsyar dan penduduk neraka bukanlah kita orangnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu biyamini, orang-orang yang Allah berikan catatan amalnya di tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, mereka berkata, wahai penduduk mahsyar, ambillah, bacalah kitabku, inni dhalamtu anni mulakin hisabiyah, kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal soleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah Rabbul Izzati. Semua itu karena saya yakin saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Ini yang kita inginkan jemaah. Teriakan di padang mahsyar, teriakan kegembiraan, teriakan ketaatan dan teriakan kemenangan dari orang-orang yang mendapat catatan amalnya di sebelah tangan kanannya. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang akan dihisab, jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran kita hisab di permukaan bumi, agar ringan hisab kita di yaumil mahsyar. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur. Perkataan kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di dunia sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Surga dan neraka di dunia ini kita yang membuatnya. Surga dan neraka di sini kita akan menentukan dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan yang soleh atau jalan yang toleh. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau jalannya jalan surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, maka jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat, dialah penentu hisab kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ruku dan sujud kepadanya di bulan Ramadan, dialah Allah yang kita sujud dan ruku di bulan Syawal dan Safar. Allah yang kita ingin mendapatkan keridhaannya dengan membaca Al-Quran di Ramadan. Dialah Allah yang ada di Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tidak ada yang berbeda jemaah. Yang berbeda itu biasanya kita. Kita berbeda di dalam bulan Ramadan dengan luar Ramadan. Ketaatan kita di bulan Ramadan tidak sama dengan ketaatan kita di bulan Syawal dan Safar. Oleh karena itu, istiqomahlah
Jadikanlah ketaatan-ketaatan kita di Ramadan akan menjadi sifat yang akan kita bawa di bulan-bulan lainnya, di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai dengan Ramadan berikutnya. Walau tidak sehebat Ramadan, karena Ramadan memang Allah khususkan, Allah spesialkan, tapi paling tidak jangan lupa tetap mengerjakan salat malam 2 rakaat minimal. Jangan lupa kita terus membaca Al-Quran kita di setiap hari. Jangan berhenti untuk berinfak dan bersedekah, dan jangan berhenti menghadiri majelis-majelis ilmu, serta jangan lupakan puasa-puasa sunnah, karena Ramadan telah melatih kita untuk mengerjakan ketaatan, dan Allah yang ada di Ramadan juga Allah yang ada di bulan Syawal, Safar, Sa'ban dan Rajab yang lainnya. Maka jamaah rahmati Allah, fastaqimu ibadallah, beradalah pada jalan istiqomah. Wahai hamba-hamba Allah, tetap berada di jalan istiqomah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita kelak dengannya dengan hati yang penuh gembira, seperti gembiranya kita di hari ini dengan ketaatan kita di Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami dan ampuni kelalaian serta kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang baik-baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, dan rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi dan mengasihi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tamlim taksirana ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah seluruh rangkaian ibadah Ramadan kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah tilawah kami ya Allah. Terima infak dan sedekah kami ya Allah. Karena sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kami ketakwaan baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian kami ya Allah. Berikan kami keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada-Mu ya Rabb sampai akhir hayat kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu ya Allah kepada saudara-saudara kami di Palestina, kepada saudara-saudara kami di Gaza. Tenangkan ketakutan mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, serta atas mereka ya Allah. Ya Rabb, sirami mereka dengan ketekunan, teguhkan langkah mereka, dan berilah mereka kemenangan atas orang-orang kafir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته